Mari kita mulai Bapak sekalian, kita untuk undangan pada malam hari ini jumlah 140 undangan dan mewakili seluruh unsur yang akan dilalui dalam pembangunan peningkatan jalan lebih berhijau ya, sehingga apapun hasil sosialisasi kita pada malam hari ini semua sudah merata, sudah tersosialisasi dengan baik kepada semua unsur. Begitu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk Bu Edi dan Bapak Roji bisa merapat ke meja depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, saya ingin Bapak Solihin Jahil beserta rekan-rekan perangkat desa. Yang kami hormati Kepala Dinas PU sumber daya air atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala yang pada kesempatan malam kali diwakili oleh Bapak Batu Reti Sarjana Ekonomi selaku Kasih Pembangunan Desa. Yang kami hormati dan Rangkaian Kosan Datang 16 dan 14 tahun Bapak Kapten Arhani Putih Haryana. Yang kami hormati Bapak Bapak yang pada kesempatan malam kali diwakili oleh Bapak Dianas Sarjana Ekonomi. Yang kami hormati Direktur Eksekutif Berdana Abadi selaku tim pelaksana. Yang kami hormati Ketua PPU Bapak Susilo beserta anggota. Yang kami hormati Ketua PPU Bapak Purnawirawan beserta anggota. Yang kami hormati
paripurna beserta anggota yang kami hormati Ketua Pengurus Koperasi Merah Putih Bapak Sri Haryanto beserta anggota yang kami hormati Ketua RT dan Ketua sewilayah Desa Sarimundo dan para anggota yang berbahagia. Sungguh merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang akan kita bersama pada hari Jumat 25 Juli 2020 kita dapat bersama-sama hadir dalam acara sosialisasi peningkatan jalan Sidoarjo Hidup. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menjaga semangat masyarakat kita dan juga merupakan dasar ikatan masyarakat yang kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Edwin Entias. Hari ini mohon berhenti. Bapak Ibu yang berbahagia, agar acara ini berjalan lancar dan dapat membawa berkah untuk kita semua, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Roji. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara sosialisasi pada malam hari ini, marilah kita berdoa mudah-mudahan sosialisasi pada malam hari ini nantinya bisa berjalan dengan lancar, khususnya peningkatan jalan Sidoarjo Timur Bendo nantinya tidak ada sesuatu halangan apapun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma shalli sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, kita awali acara dengan sambutan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bapak Siswanto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Kepada yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa Bapak Haji Soleh Dwi Cahyono beserta perangkatnya, kepada yang terhormat Bapak dan Ramil atau Bapak dan Bapak Kapolsek Kecamatan Taman, kepada yang terhormat Bapak Babinsa Babin Kabintas Desa Beringin Bendo, kepada yang terhormat Bapak tim pelaksana dari PUPR Kabupaten Sidoarjo, kepada yang terhormat Bapak Ibu BPD, kepada yang terhormat Bapak Ketua LPMD beserta anggotanya, kepada yang terhormat Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW sewilayah Desa Beringin Bendo, kepada yang terhormat Direktur BUMDes beserta anggotanya, kepada yang terhormat Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Desa Beringin Bendo, dan kepada yang terhormat semua undangan yang belum kami sebut. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga dapat menghadiri undangan dalam rangka sosialisasi peninggian jalan Sido Dadi Beringin Bendo atau Beringin Kulon Beringin Wetan di Balai Desa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan ke jalan terang benerang. Bapak Ibu yang kami hormati, sehat semuanya nih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, kami mewakili dari masyarakat Desa Beringin Bendo mengucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang telah membantu dengan adanya realisasi peninggian jalan Sido Dadi Beringin Bendo, terkhusus oleh Bapak Kepala Desa Bapak Soleh Dwi Cahyono yang dengan susah payah berusaha untuk dapat direalisasi di tahun 2025, yang mana ini sudah pengajuan yang ke-7 Bapak Ibu. Alhamdulillah di tahun 2025 ini dapat terlaksana. Terima kasih Bapak Kepala Desa, semoga panjenengan diberi kesehatan dan dapat menjalankan amanah dari masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Desa. Untuk yang ketiga kalinya kami
keterwakilan dari masyarakat, kami memohon atau mengharap mudah-mudahan dengan adanya peninggian jalan yang mulai dari Beringin Kulon sampai Beringin Etan kurang lebih 2.225 ya Pak, sama dengan 2.225 dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Dan kami memohon terhadap Bapak Ibu semuanya, terutama Bapak RT, Bapak RW, mari kita bantu pelaksanaan peninggian jalan ini yang sudah diharapkan bertahun-tahun masyarakat Desa Beringin Bendo. Mari kita bantu untuk sosialisasi biar dalam pelaksanaannya nanti tidak ada kejadian-kejadian yang tidak kami harapkan. Mohon bantuannya Bapak Ibu, setuju? Alhamdulillah, karena tidak tertutup kemungkinan nanti mungkin masalah lebar kalau tidak salah 4 meter, mungkin nanti ada yang tanamannya atau apaannya kena pembangunan. Kami mohon Bapak Ibu semuanya menyadari ini demi kepentingan bersama, dan mudah-mudahan dengan adanya peninggian dan meningkatkan kualitas jalan ini dapat membawa perubahan, dapat membawa perbaikan untuk ekonomi di tengah-tengah masyarakat kita. Demikianlah sambutan kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya kami sampaikan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Desa Beringin Bapak Haji Soleh Dwi Cahyo. Dengan hormat kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Bapak Camat Taman atau yang mewakili, diwakili Mas Nanang sebagai Kasih Pembangunan Kecamatan Taman. Yang saya hormati dari Kapolsek Taman yang diwakili oleh Bapak Mister. Yang saya hormati Pak Dan Ramil Taman, Bapak Kapten Muklis. Yang saya hormati Ketua BPD beserta jajarannya Pak Siswanto. Yang saya hormati juga Ketua LPMD Mas Bram beserta jajarannya. Yang saya hormati juga dari Dinas PU Sidoarjo atau yang mewakili. Yang saya hormati dari tim pelaksana atau kontraktor CP Berkah Hela Mandiri Abadi beserta jajarannya, anggotanya banyak ini besertanya. Yang saya hormati juga dari Bapak Ketua RT, Ketua RW sewilayah Desa Beringin Bendo. Yang saya hormati juga dari tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di Desa Beringin Bendo, dan rekan-rekan perangkat desa yang saya banggakan juga, dan semua hadirin Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu pada kesempatan hari ini, malam hari ini, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang utamanya adalah nikmat sehat, panjang umur, dan sempat pada malam hari ini. Sehat saya nggih? Sampai mau tegang-tegang nggih, kalau malah tegang gitu. Ya.
Oke, semua yang hadir, saya ucapkan terima kasih. Ya, 2 kali sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu agama Islam. Dan mudah-mudahan kita mendapat sapanya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Terus sekalian hadirin yang saya hormati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita wajib bersyukur. Pertama, saya ucapkan terima kasih pada semua hadirin yang pada kesempatan ini menyempatkan waktu hadir di momen yang sangat-sangat bahagia juga, menegangkan juga. Tapi mudah-mudahan pada malam hari ini bisa terurai dengan lancar. Yang kedua, kami atas nama pemerintah desa dan kepala desa mohon dengan sangat, karena betul yang dibicarakan sama Pak Sis juga, karena pengajuan jalan ini tidak semudah yang dibayangkan, semudah yang diharapkan, karena kami sebagai kepala desa sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengabdikan diri saya terhadap desa Mringin Bendo, terutama di sektor pembangunan. Karena dengan adanya pengajuan-pengajuan yang tanpa ada didasari istilahnya lobby, tidak mungkin bisa terrealisasi. Memang di era-era yang terdahulu untuk pengajuan mungkin hanya pengajuan, tapi setelah saya masuk di pemerintah desa ini, pengajuan itu ada istilahnya tahapan-tahapan dan ada istilahnya kewenangan ya. Kewenangan mana yang kewenangan desa, mana yang kewenangan pemerintah kabupaten. Jadi di semua sektor yang di Mringin Wetan, di Dusun Bendo, di Mringin Kulon memang minim pembangunan. Ya toh, saya sudah berkali-kali ke masyarakat sudah bilang, cuman kan masyarakat kan awam, dijelaskan juga nggak mau tahu. Ya boleh mulai kita jalannya kalau ini banjir dan segala macam. Tapi mereka sudah kita jelaskan, oh boleh Mringin Wetan tok sih dicor lah, Bendo tok sih ditandani. Nah di Mringin Kulon sudah padat penduduk dan di situ ada satu jalur yang paling utama dan itu kewenangan dari Kabupaten Sidoarjo. Desa menangani pun pasti salah, karena bukan wewenang dari pemerintah desa. Jadi kita semua terima kasih atas doa semua Bapak sekalian yang pada tahun 2025 ini bisa direalisasikan peningkatan jalan. Untuk teknis nanti peningkatan jalannya nanti biar dijelaskan sama pelaksana, dan harapan kami pemerintah desa dan jajarannya mohon kerjasamanya yang baik, jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan. Kasih saya contoh kayak ini sempat berhenti di Mringin Kulon ini, masalah plengsengan. Plengsengan kita sudah mengikuti sungai, apa yang itu menjadi jalur sungainya, tapi pihak yang di ketempatan tanahnya katanya tanahnya hilang, kena abrasi, kena sungai. Nah, ini proyek tadi diberhentikan, dan jangan sampai nanti dalam peningkatan jalan ini yang utamanya nanti dia tim pelaksana juga dikejar waktu, deadline-nya juga harus singkat, jangan sampai tahun baru Mas ya Desember itu sudah clear, karena nanti juga pekerjaannya banyak, nanti ada jembatan juga ditinggikan dan ada istilahnya nanti masyarakat yang Pak Geri kene ya otomatis nanti kalau memang itu mari kita duduk bersama, kita cari solusinya, karena kita juga nggak mau tahu, nggak mau istilahnya jangan sampai terjadi. Jadi jenengan itu kadang harus mangan jalan segala macam dari batas tanah itu kadang repot saat ini. Jadi jangan sampai terjadi, karena di Mringin Kulon ini pelengsengannya sempat berhenti, proyeknya suruh berhenti lah. Kita kan repot. Jadi kita selesaikan dulu permasalahannya, luas tanahnya berapa, jangan sampai
terjadi di peningkatan jalan ini. Makanya di Mas Pelaksana tadi ngomong, Pak Sidundang kok akeh. Saya sendiri tidak mau ambil risiko karena sekarang itu era terbuka, transparan, dan desa ini duduk punya kepala desa, bukan punya perangkat desa, jadi punya masyarakat. Jadi untuk ngambil kebijakan saya tidak berani main-main, karena jangan sampai ini terjadi, karena pasti ada pro dan kontra. Yang jelas, wah aku banjir, bla bla bla, pasti di mana-mana terjadi. Cuman niatan kami sebagai kepala desa di era ini, di era 4 tahun Mas, aku separuh, jadi 4 tahun kurang 4 tahun lagi, tadi ini spray ya, harus kesel. Jadi pembangunan saya melihat sendiri, di era saya menjabat 4 tahun ini saya berusaha untuk infrastruktur kita tuntaskan. Meskipun banyak masalah yang terjadi, terus numpuk gak ngerti masalah, terutama masalah gegeran, tak kero, pajak desa sudah saya selesaikan. Jadi pajak tunggakan terdahulu sudah saya selesaikan. Pembangunan insya Allah bisa hari. Nanti saya ngurusno karek ya, tinggal merawatnya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon kerjasamanya semua lapisan masyarakat, terutama nanti ada perusahaan di Beringin Kulon, ada Unia Bahron, itu juga perputaran ekonomi. Makanya semua kita undang, jangan sampai nanti terjadi salah paham. Makanya kita ngubah RT tok, RW aja, nanti Pak RT nyampe tok keliru, Pak Lurah benjut. Nah, makanya kita undang dari RT perwakilannya 4 orang, dari RW juga. Nah, nanti biar kita sama-sama dengarkan pelaksanaannya bagaimana, jangan sampai nanti di lapangan terjadi hal yang tidak diinginkan, dan mudah-mudahan proyek peningkatan jalan Sido Beringin, aku dari Sido Beringin Pak, nah Sido tadi kesuai Sido Beringin ya. Jadi istilahnya Beringin Kulon dan Beringin Wetan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai target yang ditentukan oleh Dinas PU Sidoarjo. Nggak tahu berapa sih? 150 hari ya? Nggak bisa 100 minggu, kalau nggak bisa nggak bisa. Lebih cepat lebih baik. Jadi mohon kerjasamanya nanti masyarakat, karena nanti juga ada paparan kayak ini ada penutupan total. Nggak tahu nanti total yang bagaimana, nanti kita dengarkan penjelasan dari tim pelaksana. Ya, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada istilah salah-salah kata ataupun perbuatan kami, dan intinya saya mohon harap dimaklumi dengan adanya proyek peningkatan jalan ini, karena tidak mungkin di 10 tahun ke depan atau berapa akan terrealisasi. Makanya kesempatan ini jangan sampai diabaikan, dan jangan kita harus ambil, dan kita mohon kerjasamanya. Oke, itu aja. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya disampaikan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Camat Taman yang diwakili oleh Kasih Pembangunan Kecamatan Taman kepada Bapak Nanang Fathur Rozi, Sarjana Ekonomi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Beringin, yang saya hormati Bapak Ketua DPD, Ketua LPMD, yang saya hormati Bapak Kamil, yang saya hormati Bapak Kapolsek Taman, yang saya hormati seluruh Ketua RW, Ketua RT, Dinas PU Bina Marga, tokoh masyarakat, tim pelaksana, pengawas, serta para undangan yang tidak bisa saya lakukan satu persatu. Pertama, kami sampaikan permohonan maaf karena Bapak Camat hari ini bersamaan dengan acara lain, sehingga diwajibkan pada saya selaku Kasih Pembangunan. Alhamdulillah, ini pengajuan ke-7 baru bisa realisasi. Itulah makanya kami setiap musrenbang itu selalu kami sampaikan, usulkan. Kalau misalkan tahun ini tidak di ACC, tahun depan usulkan lagi. Tidak di ACC, usulkan lagi. Ya kayak ini contohnya, alhamdulillah sampai pengajian ke-7 baru di ACC.
Wis bocarane Pak Lurah biar nggak apa iso biasa sih. Wis pinter-pinter caranya. Mumpung tahun ini bisa di ACC, kami mohon kerjasamanya, karena ini pun juga pelaksana ini juga ada kontraknya 150 hari. Kalau bisa pun jangan sampai lama-lama, jadi biar jalan ini juga bisa cepat terpakai, cepat bisa dimanfaatkan. Jadi nanti kalau mungkin kontraktor ini mungkin naruh-naruh material gitu ya, terus ada bangunan jenengan kayak pagar atau tanaman, ya sebisa mungkin segera dikomunikasikan, segera diselesaikan biar nggak lama-lama. Dari pihak pelaksana pun nanti juga kami minta sebisa mungkin jangan ada haknya warga yang dihilangkan. Atau tanahnya warga ya jangan sampai kepala. Tapi kalau memang tanahnya warga ini yang saya mungkin mana jalan mohon kerjasamanya untuk bisa ditertibkan. Makanya terkait dengan pekerjaan ini mungkin nanti pajaknya itu kan 2.225, itu mungkin tidak sampai tuntas. Nah, itu emangnya itu, tapi ya sebenarnya lagi kita bukan kok terus pilih-pilih sekarang nggak dicor, sini dicor. Itu semata-mata mungkin hanya sebatas karena administrasi, mungkin karena faktor anggarannya, anggarannya nggak cukup. Dan mungkin nanti dari pelaksana bisa sampaikan kenapa kok pajaknya nggak sampai tuntas. Mungkin nanti yang nggak sampai, mungkin nanti yang lebih betul. Nah, mumpung jenengan ada di sini juga bisa ditanyakan ya, biar nanti nggak sampai berundul di belakang. Jadi nanti kan pelaksana akan menyampaikan teknisnya kayak gimana. Nah, jenengan nanti mungkin ada yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, tanyakan. Mumpung saya tetap di sini, tanyakan sebaik-baiknya. Mungkin nanti kita bisa kerjasama gitu, itu saja dari saya. Kalau lebihnya saya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sambutannya disampaikan terima kasih. Dengan disampaikan sambutan, maka berakhir pula rangkaian acara seremonial pembukaan sosialisasi peningkatan jalan Sidodadi Beringin. Untuk selanjutnya, acara sosialisasi ini kami serahkan sepenuhnya kepada moderator dan narasumber. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan sosialisasi ini, nanti sosialisasinya setelah dijelaskan oleh dari bapak-bapak dari tim pelaksana, kita akan mengadakan tanya jawab dengan catatan tidak langsung bertanya ya, angkat tangan dulu baru bertanya, seperti itu ya. Kita sepakati dulu sebelum dilakukan sosialisasi. Bagaimana Bapak, siap ya? Oke, kepada Bapak Direktur CV, Pak Yudi, kepada Pak Yudi kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kepala Desa Beringin Bendo, Tuan Bapak Kecamatan Taman, Ketua BPD dan Ranggil, Kapolsek, Ketua BMT, Ketua dan Ketua RW sekalian. Baik, langsung saja kita ke poin utamanya. Pada peningkatan jalan ini, Pak, kita itu ada dengan panjang 2 kilo 225 meter, Pak. Dimulai dari 0 pertigaan jalan sampai dengan lunasnya di depan kantor ini, pabrik gas itu kalau nggak salah gitu. Nah, itu lebar jalan kami itu selebar 4 meter, dan di tengah-tengah jalan yang di sana itu di STA 800 ada jembatan, Bapak. Nah, untuk komposisi yang kami gunakan pada pekerjaan ini rigid pavement jalan beton tebal 20 cm
menggunakan saluran Yudit 40-60 kali 120 dengan gandar 10 ton kanan kiri Bapak. Terdapat crossing box culvert ukuran 100 kali 100 kali 120 dengan gandar 20 ton pada STA 175 dan STA 1075. Untuk jembatan kami menggunakan double up bottom atau DUB ukurannya 300 kali 30 kali 30 Bapak di STA 858. Masa yang kami gunakan untuk pekerjaan ini yaitu 180 hari kalender, 150 hari kalender atau sama dengan 5 bulan Bapak. Itu saja. Nah, ini untuk titik awal lokasi pekerjaan kami Bapak. Di STA awal itu lebar untuk pekerjaannya pada cross opritan itu 5 meter, sedangkan yang setelah 4 meter dari titik 0 itu lebarnya itu 4 meter sampai dengan lunas, sampai dengan STA akhir. Nah ini Bapak untuk jembatan yang menggunakan double up batu tadi. Jadi untuk jembatan existing itu kita bongkar menggunakan dan kita ganti lagi menggunakan double up bottom ukurannya 300 yang tadi Bapak. Untuk ketinggian itu kita tambah 1 meter dari tinggi existing yang lama. Untuk area ini sekitar 1 meter dari existing dari yang ada sekarang. Nah, berikut Bapak untuk titik yang STA awal sampai dengan pekerjaan akhir Bapak. Panjangnya itu 2225. Nah, berikut untuk detail pekerjaan yang kami rencanakan, yang rencana kami mau kerjakan. Nah, untuk yang lapisan paling bawah itu kami pakai lapis pondasi agregat Bapak, manual itu nanti. Untuk yang lapis keduanya menggunakan beton Bapak, FC 20 MPa atau beton kurus setebal 10 cm dan ditambah beton rigid setebal 30 cm Bapak, 20 cm. Total semuanya itu 40 cm untuk ketebalannya. Dari jalan existingnya ada naik 40 cm. Untuk di kanan kiri kami pakai Yudit dengan cover gandar 10 ton Bapak. Ini untuk detailnya Bapak. Nah ini untuk detail yang jembatan. Untuk lapis bawah DUB atau double up bottom kami menggunakan mini pel ukurannya 25 kali 25 cm kali dengan panjang 6 meter. Terus di atasnya ada pel cap beton struktur FC 30 MPa dan di atasnya lagi menggunakan DUB ukuran 300. Berikut gorong-gorong yang akan kami kerjakan sekalian.
Nah, ini Bapak untuk rekayasa lalu lintas yang nah ini untuk rekayasa lalu lintas yang kami stop di STA 0 mulai pertigaan sana sampai dengan STA akhir Bapak. Berikut untuk arus lalu lintas yang dilewati, yang bisa dilewati. Nah ini Bapak, untuk yang merah itu lokasi pengerjaan jalan, dan di awal itu STA 0 kita ada rambu-rambu untuk stop Pak. Nah yang kuning alternatif mobil dan motor, yang biru itu jalan alternatif motor Bapak. Itu lalu lintasnya karena bolak-balik bisa lewat situ. Sekian yang bisa kami sampaikan dari Bima Pelaksana CV Hela Berkah Abadi. Terima kasih Bapak-Bapak. Mungkin ada pertanyaan diajukan kepada kami Bapak. Oke. Terima kasih untuk penjelasannya dari Pak Priwayudi. Kita akan membuka opsi pertanyaan. Kita buka dulu 3 pertanyaan terlebih dahulu ya. Nanti sistemnya bagaimana? Dari pelaksana langsung jawab apa disimpan dulu? Langsung jawab ya. Mohon untuk pertanyaannya nanti tidak seputar tentang kendaraan. Terus mobil kami yang terlalui ditaruh di mana? Ini jawabannya pertanyaan yang terlampau klasik ya. Jadi tidak perlu dipikir, tidak perlu dipertanyakan. Monggo nanti bisa disosialisasikan dengan lingkungan LP-nya. Itu untuk clue saat ini. Silakan untuk yang lain jika ada bertanya silakan. Dari pengusaha bisa, dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Emi. Oh belakang, siap Pak. Mic-nya bisa dibantu. Belakang, sebentar. Siap, nanti dari sisi satu ini sudah satu pertanyaan, nanti dari sisi sana sama di bawah ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudarman dari RT 7 RW 6. Yang ingin saya tanyakan, selama ini pembuangan air yang dari talang itu kami membuang ke got jalan. Terus kalau ini sudah dipasang tadi kanan kiri kan berarti sudah tertutup. Terus bagaimana nanti dari warga untuk akses membuang air dari talang itu tadi ke arah got? Terima kasih. Langsung dijawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sudarman RT 7 RW 6. Untuk pertanyaannya saya jawab ya. Jadi untuk pelaksanaan dari pihak kita itu hanya membuatkan untuk lubang akses Bapak. Jadi untuk lubang akses pelaluan air ke setiap pembuangan sisi warga itu aja. Jadi untuk pipanya kita lihat dulu di RAB-nya Pak. Saya belum ngecek untuk RAB-nya itu tidak ada ya Mas ya. Jadi untuk pelaluan pipa domestik ke pipa warga itu tidak ada. Tetapi kita untuk pelaluannya kita buat lubang dari pihak pelaksana. Itu aja. Kita siapkan lubang, tapi untuk pipanya itu tidak ada Pak. Terima kasih. Halo, nanti saya mohon setiap warga ya
di saat nanti pembangunan. Jadi pas di depan rumahnya, sampai kurang opo katanya. Jadi kan tadi kan cuma disediakan lubangnya. Jadi setiap nanti di depan rumah tolong dinilai pelaksananya yang tukangnya dikandani. Pak ini kayaknya bolongan Pak, aku tadi buang banyunya nih saluran. Ya. Tapi ini saluran hujan loh ya. Ojo keren ya. Yang paling utama saluran air hujan. Nanti pas di depan rumah Pak ini rok lagu karena bolongan Pak, nanti dengan yang merangkai sendiri. Gitu. Tadi nanti setiap ada di depan rumahnya tolong jangan sampai kelewatan. Jadi setelah terjadi dicor lupa ini nggak kayak bolongan lah. Mari kita sama-sama bekerja sama untuk mengawasi dalam arti di lingkungan masing-masing, terutama yang di depan rumah. Gitu, itu aja tambahan. Oke, terima kasih. Oke, terjawab ya Pak Darman ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari sisi sebelah kiri saya sama bawah, silakan mengajukan pertanyaan. Oke, dari sisi sini Mas Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridho dari Bidikari. Bikin wetan tempat yang di ujung Burek kalau lihat gambarnya itu. Di tempat kami ini kan karoseri Pak ya. Ada 3 titik di sana itu. Jadi kalau tiap harinya kami itu kan kerja ada lalu lalang kendaraan itu untuk material. Jadi tadi yang perlu saya tanyakan nanti kan ada waktu tadi kan pengerjaannya kan sampai 180 hari gitu. Itu kan 150 Bapak. Nah, itu kan untuk semua yang 2000 sekian meter itu kan. Yeah. Nah, khusus untuk yang di tempat saya itu nanti misalkan tiap hari ada orang kerja ya, ada karyawan banyak gitu. Nanti kira-kira nanti yang bagian di sana itu jadwalnya bagaimana? Jadi dalam arti nanti kan itu 180 hari itu kan lama sekali kan untuk semuanya kan. Sebenarnya di sana mungkin tidak ada jembatan tidak apa gitu kan. Supaya sama-sama jalannya, proyek jalan dan juga jalan. Terus nanti kalau setelah pengecoran itu saya kan ada beberapa hari yang tidak boleh dilalui gitu. Mungkin sama sekali tidak boleh dilalui atau nanti sebagian hari bisa dilalui oleh mungkin mobil atau pickup atau gimana gitu. Biar walaupun tidak maksimal kita tetap bisa kerja gitu. Saya kira gitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab ya. Ada 3 ya Pak ya. Bertiga hari ya, RT 4. Oh ya, ada 3 titik. Posisi di pojok sana Pak, mau berakhir. Mau berakhirnya Bapak menjelaskan. Terima kasih Bapak itu. Di sini saya menjawab untuk proses pekerjaan ini kita mulai dari jembatan Bapak. Kita jembatan, baru kita untuk jembatan kita konsentrasikan sendiri. Tetapi kita jalan untuk STA 0 sampai ke jembatan. Itu saluran kanan kiri kita udah mulai. Dikarenakan kita mengejar waktu, kondisinya di waktu hujan kita nggak bisa untuk pengecoran rigid, otomatis kita ngejar di area 0 sampai jembatan dulu dan jembatannya kita kerjakan dahulu. Baru kita mulai setelah unitnya di area 0 sampai 800 selesai, kita lanjutkan di area jembatan ke STA akhir. Nah gitu Bapak. Jembatan yang di berarti jenengan di terakhir Bapak. Jadi fokusnya nanti dari jembatan Kalimir diutamakan terlebih dahulu, mungkin sekitar 8 itu ya Pak ya. Jadi mungkin 1 atau 2 bulan setelah pelaksanaan mungkin atau bagaimana? Jadi untuk pengerjaan unit ini untuk yang STA 0 sampai 800 itu kita buat sekitar 3 minggu Pak, baru selesai. Baru kita lakukan pengecoran, baru untuk yang eksanya alat berat kita pindah di area jembatan ke STA akhir.
Ya, jadi untuk area yang di MTR gas itu ya, di pertigaan itu kita buat terakhir Bapak. Gitu. Berarti dari estimasinya, berarti tidak di awal-awal begitu ya Pak Ridho ya. Jadi mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 bulan atau Iya, 1 bulan ya. Setelah itu baru jenengan nanti mulai akan pengerjaan di wilayah Beringin Wetan seperti itu Pak. Mohon izin Bapak. Jadi kita untuk Yudit itu besok kalau misal dari pihak desa mengizinkan, besok kita bisa datangkan. Dan untuk alat berat perkiraan saya antara Senin sama Selasa. Jadi untuk Sabtu, Senin itu kita kirim stok dulu, stok Yuditnya, sama nyari tempat untuk penempatan Yudit tadi Bapak. Dropping itu aja untuk sementara. Cukup ya Pak Ridho ya. Ya. Siapa Pak? Mic-nya Bapak silakan. Untuk yang tetap nanti kita akan selalu berkoordinasi. Jadi pas mendekati di wilayah dengan pasti nanti saya tim pelaksana istilahnya masih beritahuan. Jadi tidak mungkin ujuk-ujuk langsung stop. Ya, kita akan supaya ekonomi tetap jalan, kita tetap kerjasama. Pak itu tetap koordinasi. Ya, itu aja yang saya harapkan. Terima kasih. Cukup ya Pak Ridho ya. Silakan dari sisi sebelah kiri saya atau sebelah kanan pendopo. Ada pertanyaan? Oke, Mas. Nama dan dari RT mana ya Bapak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari RT 3 dan RW 3 Bapak Adi. Ini yang saya tanyakan. Sebelum saya tanyakan, saya mendukung masalah pelaksanaannya nanti, kerjasamanya apabila dari lingkungan Kulon ada material kan pastinya kan, lewat material ataupun uruk-urukan atau apapun, bisa mohon bantuan dari kami, dari pengurus lingkungan, terutama Bapak RT juga bisa nanti. Terus yang saya tanyakan, untuk masalah pelaksanaan pekerjaan, apa butuh tenaga untuk pelaksanaannya, dari termasuk pengaturan jalan ataupun apapun yang dibutuhkan dari pelaksana, apa butuh dari swadaya dari lingkungan. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih Bapak. Jadi dari tim kita untuk penjaga alat, kita kemarin sudah bicarakan pada Bapak Kepala Desa, kita membutuhkan tim untuk yang penjaga material sama penjaga alat, yang pertama. Yang kedua, kita membutuhkan tim juga untuk mengatur lalu lintas. Jadi kan untuk lalu lintas ini kan kita saluran ini kan kita buat, kita jalan 2 sisi Bapak. Jadi kanan kiri tetap kita jalan salurannya. Jadi untuk tutup total itu pasti. Jadi untuk yang di Gapuro sama yang di jembatan otomatis kita tutup total. Itu aja sih Bapak. Ini ada satu sekali lagi yang saya tanyakan, untuk bisa menjadi pemikiran atau kebijakan Bapak Kepala Desa dan pelaksana dulu. Ini kan untuk penutupan pastinya kita mengurangi omset untuk pekerjaan warga lingkungan yang ada usaha. Dan pastinya gitu, karena kan tertutup total. Jadi omset pemasukannya kan pasti berkurang. Saya minta kebijakannya dan pemikirannya dari Kepala Desa dan jajarannya menjadi untuk kebijakannya aja. Itu aja yang saya harus sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana? Apa bisa? Itu atau lagi ya dalam kompensasi ini kan. Saya sudah bilang kita sama-sama bekerja sama untuk istilahnya di kawan ekonomi desa awal nanti kan untuk kalau malam bisa Mas ya.
Biasanya kan nanti kan itu kan siang total ya. Jadi untuk saluran ini kita kerjanya pagi sampai sore aja, Pak. Iya. Tapi untuk rigid kita biasanya mulai dari jam 7 sampai jam 3 subuh biasanya. Yang ngecor ya? Ya, untuk pengecoran. Jadi untuk yang pemasangan itu hanya Senin sampai Sabtu, cuman jamnya itu jam 8 sampai sekitar jam 5, jam 4. Jadi untuk masyarakat yang berdampak, ya terutama di ekonomi, saya juga kemarin berpikir yang kayak punya ini Abaron ini, makanya nanti saya sudah jawab bingung. Makanya kan masyarakat kalau seperti itu ya iso golek-golek sementara bingung ya. Tadi sama dengan Mas Judul tadi, CD mobil itu piye lah. Nah itu yang saya menjadi ganjaran di situ. Saya dulu nggak ngerti istilahnya pengurangan omset. Nah itu jebles tadi Pak. Glosor lah. Jujur aja. Pokoknya kalau saya. Nah saya mohon minta kesadarannya dan harap dimaklumi. Nah, mungkin nanti yang punya usaha dengan Baron nanti tolong dengan atur sedemikian rupa dan mungkin pas di arah sananya mungkin nggak bisa lewat, tapi mungkin dengan lewat dari sebelah timur kalau belum sampai mencapai di titik sampean mungkin sih bisa beroperasi. Mudah-mudahan karena kan dengan bisa ditempuh dari titik sebelah timur di yang usaha yang di itu yang di Abaron itu sama yang apa ya istilahnya tempat pulaan itu kan di situ dan nanti kalau memang belum di situ jangan bisa lewat timur. Nah, dan kalau ini saya mohon kesadarannya kalau untuk saya ambil kebijakan masalah istilahnya kompensasi ataupun omset yang turun, Pak Lurah kayak saya jawab ampun di bawah terus terang-terangan aja ya. Pak Rujak sih itu nyebrang-nyebrang, sih kalau Abaron ngangkat-angkat minyak ini loh. Ya mohon kesadarannya dan dimaklumi mungkin karena kapan lagi karena kalau nunggu-nunggu juga tidak mungkin ditinggikan, tapi ini mumpung ada kesempatan mungkin ya 1 sampai 2 bulan mudah-mudahan ya si ono rezeki ini lah ya itu aja yang saya terima kasih, mohon maklum dan kesadarannya. Berarti lebih baik jujur ya Pak ya daripada tidak ada jawaban ya Pak ya. Jadi untuk kompensasi sepertinya mohon maaf tidak bisa terjawab atau tidak bisa apa ya menyenangkan hati dengan seperti itu. Tapi harapannya nanti setelah terjadinya setelah selesai semua jalannya bagus seperti sirkuit ya Pak ya, insya Allah nanti pendapatan berlebih mengganti yang sebelumnya seperti itu Pak. Oke ya, amin ya. Selanjutnya kita buka lagi, sudah puas ya? Oh masih ada pertanyaan ini. Baik, dari sisi sini dulu silakan sebentar Pak, masih jam berkatnya. Nama dari RT RW mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Kades. Kami dari perwakilan Abaron. Kebetulan kan nanti di awal dari nol ya Pak ya, dari barat. Nah, saya minta dispensasinya nanti untuk pekerjaan kalau bisa Pak dari yang sisi barat, kami kan dikasih akses nanti yang dari sisi timur Pak. Jadi kalau bisa kan langsung ditutup full biar kita bisa untuk overloading Pak barang-barang kami. Jadi kalau sisi timur, sisi barat ditutup dulu. Nanti batasnya dari mana, jadi barang-barang bisa masuk dari sisi timur yang masuk pabrik itu Pak, maksud kami begitu. Jadi ada bergantian begitu, jadi nggak full ditutup kan juga nanti yang warga di sisi timur bisa masuk lewat jalan pabrik yang besok itu Pak. Jadi nggak langsung full dari barat sampai ke jembatan begitu Pak, maksud kami begitu. Oke, kita dapatkan dulu ya dari perwakilan Abaron. Bisa diisi mungkin? Map. Dari map aja langsung bisa. Betul map. Klik balai desa.
bisa diketik itu aja Pak, Dr. Sarifatul, nanti terlihat itu datanya. Terus itu Pak. Terima kasih Bapak. Gua jawab nih. Untuk pekerjaan ini itu kita kerjakan jembatan. Dari jembatan dulu sampai ke STA 0, bukan dari STA 0 ke jembatan. Jadi kalau semisal untuk rigid otomatis kita tutup total, tetapi untuk yang pekerjaan saluran itu jenengan bisa lewat. Itu aja. Jadi pas waktu pengecorannya ya? Pengecoran rigid yang paling utama itu kita rigid Bapak. Pengecoran betonnya. Kalau semisal pengerjaan saluran jenengan sakit liwat, soalnya di situ kalau jenengan untuk minta trap dikarenakan tinggi dari tanah existing aspal ke stoknya cover rigid itu kan tinggi sekitar antara 40 sampai 30 lah bagian situ. Jadi jenengan semisal truknya nggak bisa masuk, otomatis kita buatkan truk di depan tokonya jenengan. Jadi untuk yang kita tutup total itu pas posisi betonnya Bapak. Itu otomatis kita menunggu waktu untuk umur betonnya sendiri sekitar 3 sampai 4 minggu untuk penutupannya. Jadi pas waktu penutupan pengecoran full semua Pak? Full semua Bapak. Saya kira bertahan dulu ya. Oh enggak. Jadi gini, pekerjaan kita saluran itu kanan kiri selesai dari 800 sampai ke 0. Kita selesaikan dulu, baru kita buat galian pelebaran. Galian pelebaran itu apa? Kita buat galian kanan kiri selebar 80 cm, kita keruk diganti LPA. LPA itu sirtu loro kanan kiri. Baru ketika itu kita buat lem konkrit, cor beton setebal 10 cm. Baru 10 cm itu kita cor sekitar 20 cm. Itu top maksimal dari saluran. Itu baru ketika umur itu selesai dalam waktu 3 sampai 4 minggu itu bisa dilakukan untuk mobil bisa masuk, itu kita persilakan Bapak. Tetapi untuk waktu untuk pengecoran kita tutup total, ngapunten. Itu aja sih Bapak. Terjawab ya? Oke. Ya, jadi mungkin solusi yang tambahan Bapak pada saat pengecoran supaya tidak bisa dilalui, mungkin memperbanyak stok seperti itu ya. Jadi nanti akan dikonfirmasi kapan pengecoran itu terjadi. Nanti jenengan mungkin bisa menambah pasokan seperti itu. Ya. Terjawab ya Bapak. Siap. Silakan dari sisi sana atau sisi sini, silakan angkat tangan terlebih dahulu. Sepertinya sudah cukup. Cukup ya? Iya. Benar ya, sudah tidak ada yang. Nah ini ada pertanyaan dari sisi juga. Oke siap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagian dari Depan Negeri 5 yang perlu saya tanyakan
kalau nanti ada pengalian masalah saluran, tanahnya itu apa bisa diambil oleh warga untuk apa ya? Ini ada guru apa ya? Itu pendidikan dengan rumahnya mungkin biar tidak terlalu tinggi dengan caranya. Apakah bisa diambil oleh warga untuk apa? Mengurung halaman sekitar rumahnya itu? Ya langsung saya jawab lah ya Pak. Biasanya kalau kita di proyek lain untuk misalkan rumah itu kurang tinggi di depan rumahnya, misalkan butuh uruk, monggo kita persilakan. Soalnya urukan ini sangat banyak Bapak, otomatis kita mencari lahan untuk pembuangan. Nah itu monggo, bisa misalkan jenengan rumahnya kurang tinggi minta diuruk dari situ, nanti bilang ke saya atau tim saya biar untuk menaruh material yang dari bongkaran itu ke rumah jenengan, tetapi hanya membuang saja Bapak, nanti jenengan ratakan sendiri. Terima kasih. Terjawab, ada tambahan dari Bapak? Oke, silakan. Sebentar Pak. Silakan. Terima kasih pelaksana. Saya mau ini izin juga menanyakan ya. Di Beringin Wetan dimulai RT 6 sampai di RT 4. Kemarin kan kita ada saluran baku bersama pipa. Yang jelas itu swadaya masyarakat dan pribadi. Dan itu nanti untuk pas pelaksanaan itu kita ambil sendiri bisa atau dibantu ngambilnya Mas? Jadi untuk yang saluran itu kita bantu gali Bapak, kita tetap bantu, tetapi untuk penaruhannya itu mungkin ya nanti kita ambil sendiri, kita taruh di sebelah kiri Pak. Jadi untuk yang di saluran RT 6 sampai di RT 4 itu kan kemarin juga swadaya dan pribadi. Karena rencana memang kita ambil, jadi saya kerjasama dengan Mas Ar dan teman-teman kita ambil, kita stok. Jadi nanti wilayah mana yang membutuhkan akan kita perbantukan di wilayah di bisa Beringin Bendo, mungkin yang kita di Bendo atau bagaimana ya. Seperti yang kemarin yang ada di Beringin di daerah sini belakang di RT 9. Terima kasih. Berarti kita ambil Mas ya, kita bantu ya. Gitu, tetap kita masukkan di truk Bapak. Truk kita kan ada untuk pembuangan. Jadi untuk Eksa itu membuat narik kemasukan bibit itu ke dalam truk, dan dari truk itu mungkin menempatkan hanya di truk saja. Itu soalnya kan di pembuangannya nggak ada Eksa lagi untuk mengambil bibitnya itu Bapak. Gitu. Itu aja Bapak. Sama sedikit untuk misalkan ada tanah kosong atau yang minta diuruk, kita izin untuk pembuangan material semuanya. Terima kasih. Sekali lagi ada pertanyaan Bapak Ibu? Dua pertanyaan, maksimal 2 ya. Kita cukup itu. Silakan. Sudah 5 kali pertanyaan. Silakan. Mohon Pak Benu. Mau bertanya mungkin? Oh dari Pak Agung, Pak Agung 3. Sebentar Pak, biar puas Pak. Jadi bisa membawa ini ke sosialisasikan ke warga nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung RW 3. Saya nggak tanya Pak, cuma siap menabung pembuangan untuk melanjutkan proyek lapangan warga kita Pak. Siap menabung sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Terlebih dari pesan dari kami dari pemerintah desa, mohon apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan dengarkan ini, maka tolong disampaikan ke ini ya warganya ya, ke rekan-rekannya, ke pengusaha di sekitar, di sekolah, jadi supaya rekan-rekan yang orang itu tidak hadir pada malam hari ini bisa tahu informasi ini sejauh mungkin. Selanjutnya jika Bapak Ibu sekalian kurang bisa menjelaskan kepada warganya, maka bisa mengakses YouTube-nya pemerintah desa. Nanti di situ hasil dari kita malam hari ini semuanya kita masukkan ke YouTube. Jadi silakan disosialisasikan kepada warganya. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya.
Mungkin itu dari kami, dari Bapak ada tambahan. Terima kasih atas berjalannya sosialisasi ini. Alhamdulillah masyarakat sangat mendukung dan antusias. Bayanganku tadi ini rumah Pak. Karena saya pernah sosialisasi di Tanjung Sari sampai setengah 11 Pak. Otot-ototan. Jadi alhamdulillah saya terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan atas dukungan serta partisipasi dalam rangka sosialisasi ini susah mewujudkan peningkatan jalan yang ada di Desa Beringharjo. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf dan dimaklumi bila mana kegiatan ini mengganggu aktivitas dengan semua dan sedikit mengurangi penambahan ekonomi. Ya, saya mohon maaf dan harap dimaklumi. Itu saja, terima kasih. Baik, saya akhiri Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih ya saudara. Selanjutnya untuk material saling mengawasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan sampai nanti ada lagi